Pemerintah kembali menekankan kesiapan Presiden Prabowo untuk mengambil peran sebagai mediator untuk meredakan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Dan tawaran ini pemirsa bersifat terbuka, namun implementasinya bergantung sepenuhnya pada keinginan kedua belah pihak yang tengah bersitegang. Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Anwar Fuadi langsung dari Istana Negara Jakarta. Adi, bagaimana sejauh ini komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan Iran ataupun Amerika Serikat terkait dengan tawaran perundingan ini? Ya, Alka, kita merujuk kepada pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono yang disampaikan pada saat Presiden Prabowo Subianto pada saat itu bertemu dengan Presiden, Wakil Presiden, dan juga Menteri Luar Negeri terdahulu di Istana, termasuk juga para tokoh politik begitu yang membahas terkait dengan situasi geopolitik. Pada saat itu, Menlu Sugiono mengatakan bahwa dirinya sudah menjalin komunikasi dengan kedua belah pihak, baik itu dengan Amerika Serikat maupun dengan Iran. Dan disampaikan oleh Menlu Sugiono bahwa komunikasi ini setidaknya sudah dimulai begitu ya, sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk menjembatani perbedaan atau menjadi mediator begitu untuk perdamaian kedua belah pihak yang tengah berkonflik. Dan saat ini posisinya bahwa pihak Indonesia atau pemerintah Indonesia tengah melihat perkembangan situasi dan juga melihat perkembangan terkini begitu ya terkait dengan situasi yang terjadi di Timur Tengah. Posisi Indonesia saat ini menunggu beberapa hari ke depan ataupun beberapa minggu ke depan terkait dengan perkembangan situasi atau dinamika yang terjadi. Disampaikan juga oleh Sugiono begitu ya, dia juga membocorkan apa hasil perbincangannya dengan pemerintah Iran dalam hal ini melalui sambungan telepon. Sugiono ini terhubung dengan Menteri Luar Negeri Iran yaitu Abbas Araghchi yang mengatakan bahwa dalam sambungan telepon tersebut Menteri Luar Negeri Iran menegaskan posisi Iran, lalu kemudian Indonesia juga menegaskan sikapnya terkait dengan konflik atau ketegangan yang terjadi di Timur Tengah pasca serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan disampaikan juga oleh Menlu Sugiono bahwa ia menegaskan sikap Indonesia yang menyesalkan perundingan yang gagal begitu antara kedua belah pihak yang menyebabkan meningkatnya eskalasi di Timur Tengah. Dan juga tentunya Menlu Sugiono kembali menegaskan bahwa keinginan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator atau menjembatani dialog antara kedua negara untuk meredakan ketegangan yang terjadi dan juga untuk mengembalikan kondusivitas di kawasan Timur Tengah. Dan dikatakan oleh Sugiono sebenarnya pihak Iran menyambut baik apa yang disampaikan dan juga bisa memahami tawaran dari pihak Indonesia ini. Dan sebenarnya terkait dengan tawaran menjadi mediator ini juga sudah disampaikan juga oleh Dubes Iran untuk Indonesia yang mengapresiasi inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. Namun tampaknya pemerintah Iran belum akan melakukan dialog begitu dengan Amerika Serikat karena mereka juga mengatakan tidak ada kepastian begitu ya perundingan yang dilakukan ini akan menemukan kesepakatan. Tetapi setidaknya Indonesia sudah menawarkan diri jika disetujui oleh kedua belah pihak. Selain itu, poin kedua yang disampaikan oleh Menlu Sugiono kepada Menlu Iran adalah apa yang menjadi concern dari negara-negara Teluk, khususnya negara-negara yang terdampak begitu ya, seperti misalnya Arab Saudi, lalu kemudian Qatar, Uni Emirat Arab, yang mana negaranya juga menjadi sasaran serangan balik dari Iran karena di sana terdapat pangkalan militer dari Amerika Serikat. Karena sebelumnya Menlu Sugiono juga sudah menghubungi negara-negara Teluk tersebut begitu, dan apa yang menjadi aspirasi dari negara Teluk ini sudah disampaikan juga oleh Menlu Sugiono kepada pihak Iran. Ini adalah bagian dari upaya Indonesia untuk menjembatani komunikasi dan juga berupaya untuk mewujudkan perdamaian dengan mengedepankan diplomasi dan juga perundingan antara kedua negara yang berkonflik. Berikut kita simak bersama pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono. Menginginkan ada deeskalasi, kemudian situasi mereda, ya kan. Kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa kita menyesali gagalnya perundingan yang kemudian menyebabkan situasi ini terjadi. Tetapi tetap saja kita menekankan kembali pentingnya semua negara itu menghormati prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara lain. Kemudian semua pihak kita berharap bisa menahan diri, dan Presiden sendiri sudah menyampaikan keinginan beliau, menawarkan kesediaan beliau untuk menjadi mediator jika kedua belah pihak menyepakati atau menyetujui. Intinya adalah bahwa ya, kita berharap agar prinsip-prinsip hukum-hukum internasional Piagam PBB itu tetap dihormati. Ya, kita tentu akan menunggu hasil komunikasi lebih lanjut begitu ya terkait dengan
tawaran Indonesia untuk menjadi mediator. Kemarin Menlu Sugiono juga menjawab banyak pihak yang meragukan apakah Indonesia bisa menjalankan peran tersebut, apakah Indonesia cukup equal begitu ya untuk menjadi mediator terhadap negara yang berkonflik, dalam hal ini Amerika Serikat dan Iran. Dan dikatakan oleh Menlu Sugiono, ia menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi jembatan perbedaan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Ini adalah bagian dari upaya Indonesia untuk mengedepankan diplomasi dan juga perundingan untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi. Dan yang terbaru ini juga penting ya, apa yang kita sudah tayangkan tadi, yang terbaru adalah Menlu Sugiono juga sudah bertemu dengan Dubes Iran. Salah satunya di sana adalah menyampaikan surat duka cita atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, yang disampaikan melalui surat Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan kepada Presiden Iran. Lalu kemudian kalau kita melihat begitu ya, posisi Indonesia dalam konflik yang terjadi ini berkali-kali ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Ia mengatakan bahwa Indonesia tidak ingin terlibat perang dengan pihak manapun. Indonesia ini tradisi dari diplomasi atau politik luar negeri Indonesia adalah non-blok melalui sikap politik yang bebas aktif. Bebas artinya tidak alay dengan kekuatan politik atau kekuatan manapun. Lalu kemudian aktif artinya adalah turut serta aktif mewujudkan perdamaian dunia. Itu yang selalu dipegang oleh Indonesia dalam setiap langkah dalam melakukan diplomasi luar negeri, termasuk juga menghadapi konflik-konflik yang terjadi seperti konflik yang terjadi antara Iran dan juga Amerika Serikat ini. Dan berkali-kali juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia menghormati siapapun, Indonesia ingin berteman dengan banyak pihak begitu ya. Prinsip dari Presiden Prabowo Subianto adalah satu musuh terlalu banyak, 1000 teman ini terlalu sedikit. Itu adalah sikap yang ditonjolkan Indonesia dalam setiap diplomasi dan juga menghadapi dinamika global yang terjadi. Lalu kemudian tentunya apa yang menjadi langkah dari Indonesia juga harus didasari atas konstitusi, karena konstitusi kita alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa ini Indonesia harus turut serta tentunya dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Dan tentunya sikap Indonesia juga harus mengutamakan kepentingan nasional dan juga national security Indonesia sendiri. Dan kalau di dalam negeri itu adalah pandangan terkait dengan sikap yang terjadi begitu ya dalam konflik di Timur Tengah. Di dalam negeri Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir ini juga mengumpulkan sejumlah tokoh begitu membahas kondisi geopolitik. Termasuk hari ini rencananya Presiden Prabowo Subianto mengundang pimpinan ormas-ormas Islam dan juga tokoh-tokoh Islam. Memang ini tujuannya adalah untuk silaturahmi. Tentu salah satu yang dibahas adalah terkait dengan kondisi geopolitik global saat ini yang tentu sedikit banyak akan berdampak kepada Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa memitigasi begitu, tentu dengan masukan-masukan dari berbagai pihak. Untuk sementara demikian yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio Alka. Baik, terima kasih laporan komprehensifnya. Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.